Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kuliah yang akan saya sampaikan. Kuliah ini merupakan bagian dari rancangan pengajaran untuk modul glaukoma, tahap modul glaukoma 2 yang dilaksanakan oleh peserta program pendidikan dokter spesialis tahap 3. Saya menjadi salah satu tim pengajar pada modul ini bersama beberapa dokter lain yang dokter mata lain yang mengambil subspesialis glaukoma. Area kompetensi yang akan dicapai pada modul ini ada beberapa, yaitu yang pertama terkait dengan pelayanan medis atau patient care, kemudian yang kedua tentang pengetahuan medis yaitu medical knowledge, yang ketiga practical based learning and improvement, pembelajaran berbasis praktek dan pengembangannya, kemudian yang keempat keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal, interpersonal and communication skill, yang kelima professionalism, dan yang keenam adalah pembedahan atau surgery. Kuliah yang akan saya sampaikan ini terkait dengan terapi obat-obatan pada glaukoma memenuhi area kompetensi untuk pelayanan pasien, yaitu patient care, karena dengan ini diharapkan peserta didik dapat memberikan tata laksana terbaik untuk pasien-pasien glaukoma sesuai dengan diagnosisnya. Kemudian juga akan mencakup pengetahuan medis, bagaimanapun untuk bisa mentata laksana dengan baik, peserta didik harus mengerti tentang obat-obatan yang harus diberikan, bagaimana menegakkan diagnosisnya, kemudian memberikan terapi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, juga akan mencapai area kompetensi practice based learning, karena dokter adalah selain dokter adalah pemberi pelayanan medis, sehingga dokter dokter yang mempelajari tentang ilmu kesehatan mata, dia belajar bagaimana menerapkan pengetahuannya dalam praktek sehari-hari berdasarkan problem yang dihadapinya. Problem ini dikaitkan dengan diagnosis yang ada, kemudian dengan diagnosis tersebut dia berusaha untuk memberikan terapi yang sesuai. Jadi dengan informasi obat-obatan yang dia ketahui, maka dia dapat memberikan terapi yang sesuai untuk pasiennya. Kemudian pada kuliah ini juga akan mengkaitkan atau mencapai area kompetensi profesionalisme, sehingga dokter tersebut atau peserta didik mampu memberikan pelayanan secara bertanggung jawab sesuai dengan profesionalitasnya sebagai seorang dokter. Karena dia tidak akan bisa melakukan sesuatu pekerjaan apabila dasar medisnya, pengetahuannya tidak dipahami dengan baik. Sasaran pembelajaran pada topik ini, kuliah yang saya sampaikan, diharapkan agar peserta didik itu mampu memberikan tata laksana secara utuh. Jadi obat-obatan itu nanti menjadi bagian dari terapi ini, dari tata laksana ini, karena pasien-pasien glaukoma umumnya dapat memberikan atau membutuhkan terapi glaukoma atau terapi obat yang sesuai agar tekanan bola matanya bisa terkontrol dengan baik. Demikian yang ingin sedikit saya sampaikan. Pada prakteknya nanti, peserta didik akan menggunakan ilmu ini dalam proses pendidikannya dengan menggunakan ilmu ini untuk memberikan layanan medis pada pasien di poliklinik bersama dengan mentor atau dalam hal ini dokter glaukoma sebagai supervisornya yang akan melihat apakah tata laksana yang sudah diberikan itu sesuai atau tidak. Sehingga diharapkan apabila dia sudah memiliki pemahaman yang baik, ketika peserta didik menjalani proses pendidikan di poliklinik, maka dia sudah bisa melakukan pelayanan sekaligus pendidikan bagi dirinya untuk menjadi seorang dokter spesialis mata yang handal dan profesional. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk semuanya. Baca di textbook ya. Tapi apa yang akan saya sampaikan saat ini akan lebih banyak praktikal.
Ini rasanya sudah pernah saya sampaikan, saya skip aja, saya baru ingat saya sudah pernah sampaikan ini. Dan sedikit yang ingin saya berikan gambaran terkait dengan proses perjalanan penyakit, bahwa di glaukoma memang ada proses, ini juga mungkin sudah saya sampaikan ya, terkait dari awal bahwa pasien glaukoma itu bisa normal awalnya, kemudian bergerak mulai dari ada kerusakan ganglion cells, kemudian perubahan retinal nerve fiber layer akhirnya ada. Nah, setelah sampai pada titik tertentu akhirnya terjadi gangguan fungsional mulai terdeteksi setelah cukup banyak ganglion cells yang mengalami apoptosis. Nah, kemudian akhirnya mengalami kebutaan sampai blindness akhirnya. Suara saya bergema nggak sih? Nggak ya? Oke, good. Nah, kemudian bahwa kita tahu untuk glaukoma, kita memerlukan kita melakukan tindakan atau treatment itu sebenarnya adalah untuk menjaga fungsi dari visual. Seperti yang saya sudah sampaikan di kuliah sebelumnya, bahwa kita perlu atau melakukan terapi itu untuk mempertahankan fungsi visual dari pasien. Yang kita lakukan adalah dengan mentata laksana risk factor atau faktor-faktor risiko untuk glaukoma. Yang pertama itu terkait dengan tekanan bola mata. Kemudian kalau unsur yang lain, tekanan bola mata ini sebenarnya yang paling mungkin kita intervensi. Sementara ada faktor lain seperti iskemia, faktor genetik, dan faktor-faktor yang lain. Bagian diantaranya yang termasuk dalam mungkin kalau nanti kita pada waktu kita akan bahas terkait dengan neuroprotektor ya, saat ini masih dalam istilahnya dalam batas taraf keilmuan, walaupun sebenarnya praktikal juga sudah mulai ada gitu ya, tapi kemanfaatan dalam jangka panjang ini masih perlu dievaluasi kembali. Saat ini yang benar-benar jelas yang kita bisa intervensi memang hanya mengontrol tekanan bola mata. Untuk hal yang lain seperti faktor genetik masih dalam perkembangan karena kita tahu penelitiannya juga sedang berkembang sekali tentang genetik ini. Bahkan sudah ada penyakit-penyakit tertentu yang mulai diterapi dengan terapi genetik. Namun untuk glaukoma rasanya masih agak panjang jalannya karena diketahui ternyata untuk glaukoma ini banyak sekali gen-gen yang akhirnya terkait atau terlibat gitu ya. Untuk POG sendiri pun ada beberapa gen, kemudian untuk PACG pun ada beberapa gen gitu. Jadi akhirnya memang agak sulit menentukan terapi gen spesifik kalau untuk glaukoma. Untuk saat ini ya. Mungkin nanti akhirnya ke depannya akan bisa lebih mengkerucut, tapi sampai saat ini masih cukup lebar. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk menurunkan tekanan bola mata ini, karena kita tahu bahwa peningkatan tekanan bola mata itu adalah faktor risiko utama, maka kita harapkan dengan kita melakukan pengontrolan atau penurunan tekanan bola mata, ini akan bisa memperlambat, atau sebenarnya harapan kita sih bisa men-stop atau menghentikan, tetapi jarang sekali sampai bisa seperti ini. Biasanya paling hanya bisa sampai memperlambat progresivitas dari pasien-pasien glaukoma. Nah, kalau kita lihat dari penelitian AGIS yang membandingkan antara penurunan, jadi menilai penurunan tekanan bola mata dengan stabilitas dari lapang pandang, kita bisa lihat bahwa tekanan bola mata sekitar 12,3 ini kalau dilihat ya, 12,3 mm Hg itu relatif stabil ini dalam follow up selama 8 tahun. Progresivitasnya relatif stabil. Tapi kalau bisa dilihat yang 14,7 masih ada progresivitas yang berjalan. Kemudian yang 16,9 itu juga masih ada, apalagi yang 20. Jadi semakin tinggi tekanannya, progresivitas lapang pandang itu semakin masih ada perubahan gitu ya, masih ada perubahan. Tapi kalau dia relatif stabil, kenapa saya diminta unmute? Kemudian, jadi apabila pada 100% selama kunjungan ya, ini 100% kunjungan, tekanan bola mata bisa terkontrol sekitar 12 mm Hg,
Maka didapatkan pada penelitian AGIS ini sekitar pasien-pasien tersebut relatif lapang pandangnya stabil. Jadi memang kalau ada yang mengatakan AGIS ini sebenarnya pada advance glaukoma ya. Jadi ini pasien-pasien advance glaukoma. Makanya bisa dilihat bahwa untuk pasien-pasien advance, itulah kenapa pada pasien-pasien advance glaukoma itu kita berusaha untuk menurunkan tekanan bola matanya serendah mungkin gitu ya. Advance glaukoma. Nah, ini yang didapatkan dari penelitian Advanced Glaucoma Intervention Study. Nah, kemudian kalau kita lihat long term IOP dikaitkan dengan visual field progression sama sebenarnya yang didapatkan ini ya. Ini yang paling bawah ini yang 14. Kemudian yang kisaran dari 14 sampai 17,5 adalah yang ini gitu ya. Ini perubahan visual field-nya. Mean deviation-nya ya. Mean deviation change-nya. Nah, ini kalau yang di atas 17. Oleh karena itu makanya kenapa kita berusaha menurunkan tekanan bola mata ini pada pasien yang AGIS lagi ya, penelitian AGIS. Terutama untuk yang advance itu kita upayakan memang di bawah 15 gitu targetnya jadinya. Kalau kita masih dapatkan untuk pasien-pasien advance, tekanan bola matanya masih di atas 15, harus hati-hati, karena dari penelitian AGIS didapatkan memang relatif fluktuasinya masih bisa meningkat gitu. Maksudnya bukan meningkat, maksudnya penurunan tekanan bola, penurunan visual field-nya itu masih cukup besar. Jadi kalau untuk pasien-pasien advance, kita berusaha supaya tekanan bola mata itu memang rendah. Nah, memang oleh karena itulah memang untuk visual function ini tekanan bola mata yang masih bisa dimodifikasi. Dan kita tahu bahwa tekanan bola mata itu tidak statik, jadi tidak diam segitu aja. Jadi kalau kita dapatkan tekanan bola mata pasien misalnya jam 8.12, nanti jam 4 sore mungkin bukan 12, tapi bisa 16 misalnya, bisa 17 misalnya gitu. Makanya penting sebenarnya kalau kita menuliskan atau melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, dituliskan jam pemeriksaannya gitu. Supaya kita bisa melihat, oh jam segini tuh tekanan bola mata pasien sekian, kemudian kalau jam sekian tekanan bola mata sekian. Karena tahu bahwa tekanan bola mata itu mengalami fluktuasi dalam satu hari. Bahkan ada penelitian pada pasien-pasien POAG, ini penelitian yang dilakukan di sleep clinic ya sebenarnya. Jadi pasien itu di 24 jam dimasukkan dalam klinik itu gitu, kemudian diukur tekanan bola matanya gitu ya. Dia melakukan aktivitas yang sehari-hari biasa dia kerjakan, kecuali bekerja mungkin ya, karena kan ini di klinik gitu ya, jadi aktivitas rumahnya dia itu gimana gitu ya sehari-hari, kemudian diukur, ternyata didapatkan pada pasien-pasien open angle glaucoma, saat dia tidur itu justru tekanan bola mata tinggi gitu. Saat dia tidur yang paling tinggi gitu didapatkan dulu. Jadi saya ingat sekali waktu saya mulai masuk di glaukoma itu kan mulai belajar sebagai staf glaukoma itu tahun 2000, bukan staf ya, waktu masih mulai belajar fellow gitu ya di RSCM 2005. Itu masih dianggap kalau tidur, saat tidur itu tekanan bola mata dianggap turun justru gitu ya, orang-orang yang tidur itu. Nah, kemudian saat World Glaucoma Congress yang pertama, waktu saya ingat banget Profesor Weintraub mempresentasikan tentang ini gitu. Jadi myth and fact. Jadi fakta dan mitos gitu. Nah, salah satunya adalah mitos itu yang dia patahkan. Karena memang penelitian itu penelitian di kliniknya beliau gitu, Profesor Weintraub ini. Jadi pasien-pasien yang tidur itu ternyata tekanan bola matanya justru lebih tinggi untuk yang POAG, untuk open angle glaucoma, dibandingkan dengan saat dia bangun. Oleh karena itu makanya sekarang kan terapi prostaglandin analog itu diberikannya malam. Diharapkan 2 jam setelah itu dia mencapai peak fungsinya gitu ya, peak kemampuannya. Saat itu ketika tekanan bola matanya mulai naik gitu, karena fluktuasi pasien, tekanan bola mata pasien, fluktuasi diurnal dan nokturnalnya juga ada. Nah ini dia yang fluktuasi IOP fluctuation-nya, jadi ada penelitian oleh Nuri Mahdavi nih ya. Jadi dia melihat fluktuasi pada pasien-pasien yang kurang dari 3 mm Hg dan fluktuasi yang lebih dari 3 mm Hg. Dan dia dapatkan, kalau bisa dilihat di grafik ini, yang fluktuasinya kurang dari 3 relatif lebih stabil dibandingkan dengan yang lebih dari 3, lebih atau sama dengan 3. Gitu. Makanya diupayakan memang fluktuasi tekanan bola mata dari pasien-pasien glaukoma diharapkan jangan terlalu besar range-nya. Bagaimana kita bisa tahunya bahwa dia mengalami fluktuasi atau tidak?
Nanti mungkin kita akan diskusikan di belakang ya. Ini masih panjang lagi ceritanya, banyak ceritanya soalnya. Nah, jadi visual field loss progression itu akan meningkat sebanyak 30% dengan fluktuasi 1 mm Hg gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri suka berapa 1 mm Hg, tapi ternyata itu termasuk hal yang bermakna gitu kalau untuk pasien-pasien glaukoma. Jadi kalau bisa memang kita mengupayakan agar tekanan bola mata itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, ini kemudian diurnal, ini sama sebenarnya untuk diurnal IOP fluctuation dalam korelasinya dengan visual field progression ya. Jadi semakin diurnalnya itu lebih rendah, nggak terlalu lebar gitu ya, relatif risk-nya menjadi lebih menurun dibandingkan yang diurnal variation-nya lebih lebar. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang obat-obatan, kan kita tahu bahwa terapi yang harus intervensi yang bisa kita lakukan adalah dengan mentata laksana tekanan bola mata. Dan saat ini pilihan obat-obatan yang ada di Indonesia ya, kalau di luar negeri ada tambahannya lagi gitu. Tapi saat ini di Indonesia pilihan kita memang hanya prostaglandin analog, carbonic anhydrase inhibitor, alpha 2 agonis pun sebenarnya kita belum punya, tapi dengar kabarnya sedang didaftarkan di BPOM, mudah-mudahan tahun depan bisa ada gitu ya, alpha 2 agonis. Kemudian beta blocker ada, kita punya, cholinergic ada, dan hyperosmotic agent. Jadi pilihan untuk obat-obatan di Indonesia saat ini memang tidak terlalu banyak. Kalau di luar negeri sudah berkembang lagi, bahkan mereka sudah ada yang targeting trabecular meshwork gitu ya. Ada obat-obat baru yang sudah di-approve oleh FDA untuk pengobatan glaukoma. Tapi saat ini saya bilang tadi karena di awal kuliah saya sampaikan bahwa yang saya akan sampaikan adalah yang praktikal yang akan kita gunakan, yang akan kita bisa manfaatkan di Indonesia. Nah, kemudian kalau kemampuan menurunkan tekanan bola mata, ini bisa dilihat ya. Ini rasanya kalian juga bisa baca di buku sih sebenarnya, di buku ada. Yang paling kuat memang turunannya prostaglandin analog. Pilihan kita itu, dulu kita punya travoprost, sekarang travoprost nggak ada. Jadi yang ada tinggal latanoprost. Bimatopros kita memang belum pernah punya. Bimatopros itu merek dagangnya kalau di luar namanya Lumigan. Sampai sekarang belum ada yang masuk. Travopros dulu kita punya namanya Travatan, tapi sekarang sedang tidak ada karena ada masalah antara distributor dan produsennya gitu ya. Jadi kita nggak punya. Tapi saya dengar katanya ada juga perusahaan lokal yang sudah mengusahakan pendaftaran Travopros juga gitu. Memang mereka udah habis nih masa patennya gitu. Jadi sudah bisa dibuatkan istilahnya obat mitunya, obat KW2-nya gitu istilahnya. Tapi nanti kita tunggu aja. Memang sudah bisa di-approve BPOM atau belum. Kemudian yang medium yang 20-25%, ini turunan beta blocker yang non-selektif ya. Kalau kita mungkin kalau non-selektif ini yang timolol kita punya. Alpha 2 agonis, alpha agonis ya. Baik itu brimonidin maupun apraclonidin ada, kita belum punya tapi di luar ada. Cholinergic ini seperti yang kita ada adalah pilocarpin. Kemudian yang lebih rendah lagi sekitar 10-20% itu ada betaxolol. Unoproston ini kita nggak punya. Unoproston sebenarnya adalah turunan dari prostaglandin analog juga, tapi ini adanya di Jepang saja gitu. Kalau nggak salah namanya tuh Rescula, merek dagangnya. Tapi di Indonesia nggak ada, belum pernah masuk. Kemudian topical carbonic anhydrase inhibitor. Nah, sekarang kita bahas satu-satu prostaglandin analog. Memang dia yang paling kuat ya. Bisa menurunkan sampai, ada yang bilang sampai 35%, tapi rasanya belum pernah ya. Yang paling tinggi itu sekitar 33% setahu saya. 30-33%. Ada yang ya kisaran sampai ada yang bilang 25 gitu. Bukan, 27 sampai 33% kisarannya sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian dia menurunkan tekanan bola mata dengan membuka jalur uveoskleral dan bahkan juga di trabekular katanya. Dari penelitian katanya ada sedikit di trabekular. Karena kita tahu bahwa jalur uveoskleral itu kan sebenarnya kapasitasnya sekitar 10-20% kan. Kalau belajar, pasti masih ingat ya, pelajaran pengayaan dasar tahap 1, mudah-mudahan masih diingat, nggak dilupain gitu ya, nggak dibuang ilmunya. Nah, itu kalau uveoskleral outflow itu masih sebenarnya sekitar 20% lah, paling maksimal. Nah, trabekular yang mempunyai kapasitas yang lebih besar, sekitar 80%. Makanya diduga kenapa prostaglandin analog ini bisa menurunkan tekanan lebih kuat itu adalah karena juga dia ada sedikit efek ke
trabecular pathway gitu ya. Makanya tekanannya di neuronnya bisa sampai hampir sekitar 33%. Tapi dan kelebihannya adalah dia long onset, jadi panjang masa waktunya 24 jam. Bahkan ada yang salah satu obat tuh yang kata dulu saya pernah saya belum pernah lihat, tapi dari penelitiannya mereka gitu didapatkan travoprost itu katanya bisa 48 jam. Jadi kalau pasien dikasih selang sehari itu sebenarnya masih nggak apa-apa gitu. Cuma kalau pasien dikasih selang sehari bisa kebayang nanti lupa gitu. Kemarin saya udah tetes sebelumnya, hari ini saya udah tetes gitu. Jadi akhirnya udah dok ditetesin aja terus gitu. Karena kalau penelitian mereka di peak dan true-nya itu bisa 48 jam katanya begitu. Dan kalau untuk prostaglandin ini kebanyakan adalah di side effect-nya itu di daerah okuler. Jadi kalau baca tentang baca tentang ada hipertrikosis, ada kemudian orbitopati, lemaknya itu jadi nanti lihat ya kalau pasien-pasien beberapa pasien glaukoma itu mata jadi celong, apa ya istilahnya kalau bahasa Jakarta celong, jadi lebih dalam gitu. Karena lemak orbitanya itu jadi hilang. Itu salah satu efek samping dari prostaglandin analog sebenarnya. Dan dia itu mudah digunakan karena hanya sekali sehari. Ini sebenarnya masih ada satu lagi saya lupa masukkan nih. Ada taflupros ini nih. Taflupros sebenarnya di Indonesia ada. Nama dagangnya Taflotan. Jadi kalau kalian belajar tuh ya sambil lihat-lihat gitu ya. Supaya karena kalau ngeresepin kan nggak mungkin generiknya gitu ya. Nah itu kalau jadi kalau Latanopros ada 2 ada 3 sebenarnya sekarang. Apa 4 ya? Ada Salatan, ada Glopen, ada Latanopros yang memang namanya Latanopros, kemudian ada Latipres, jadi ada beberapa obat sebenarnya pilihan yang Latanopros topikal. Karena itu tadi karena sudah lewat dari masa patennya, jadi sudah banyak produsen obat yang bisa membuat obat ini. Jadi kalau di Indonesia itu ada. Bimatopros tidak ada, tapi Taflupros ada baru 1. Ya memang karena belum ada, rasanya dia belum lewat masa patennya gitu. Jadi masih 1 yang produsennya Taflotan ya. Unoproston karena dia sangat lemah, makanya tidak ada yang memproduksi, yang tidak mau buat second-nya gitu. KW-nya karena dia efeknya tuh hanya sekitar 10-20%. Yang Rescula itu yang saya bilang. Adanya di Jepang. Wah, internet connection saya katanya nggak stabil. Nah, kemudian carbonic anhydrase inhibitor yang oral ada acetazolamid. Nah, sebenarnya di luar negeri itu ada metazolamid, kita nggak punya. Metazolamid ini aman buat ginjal. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang gagal ginjal, sebenarnya bisa diberikan metazolamid, cuma di Indonesia nggak ada sayangnya. Mestinya kita minta ya perusahaan obat bikin metazolamid. Saya pernah bilang kayaknya langsung itu. Ada dong yang produksi metazolamid gitu ya. Supaya kita bisa berikan aman untuk pasien-pasien yang ada masalah di ginjalnya gitu ya. Kemudian yang topikal kita tahu ada brinzolamid, ada dorzolamid. Dulu ada brinzolamid itu Azob, tapi ya itu tadi produksinya berhenti sekarang. Kemudian yang dorzolamid itu ada Trusop. Tapi Trusop belum pernah masuk ke Indonesia. Kemudian yang sekarang lagi mau didaftarkan itu yang brinzolamid, yang produk KW2-nya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa keluar yang produksi lokalnya juga. Dia bisa menurunkan tekanan bola mata kalau untuk yang oral sekitar 35-40%. Kemudian kalau yang topikal itu sekitar ya 20-25% ya. Ada juga yang bilang 15%, 20%. Ini memang sebenarnya tergantung pasiennya sih. Makanya kisaran itu bisa beda-beda karena tergantung dari pasien yang respon pasien tersebut terhadap obat carbonic anhydrase inhibitor topikal ini. Mekanisme of action-nya dia dengan menurunkan produksi cairan aqueous dengan memblok carbonic anhydrase, enzim carbonic anhydrase. Dan dia itu rapid onset tapi short duration. Jadi waktunya agak pendek. Kisarannya antara 8 sampai 12 jam. Makanya carbonic anhydrase inhibitor ini kadang diberikan kalau yang 12 jam itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari kalau yang kita berpikir 8 jam gitu ya. Namun ada juga yang menyampaikan kalau memang kita kebutuhannya cukup besar bisa sampai 4 kali karena ada yang bilang kisaran antara 6 sampai 12 jam. Dan carbonic anhydrase inhibitor ini kalau yang topikal ya dia merupakan add-on terapi. Kalau yang topikal, kalau yang oral kita tahu itu memang bagian dari terapi kita kalau ingin melakukan tindakan operatif karena kita biasanya tidak berikan lama gitu ya kalau untuk carbonic anhydrase inhibitor oral karena efek sistemiknya yang cukup besar. Dan ada yang menyampaikan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa carbonic anhydrase inhibitor topikal ini ada efek neuroprotektifnya. Namun sampai sekarang sebenarnya sih masih belum terbukti benar gitu ya.
Nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau oral carbonic anhydrase inhibitor itu systemic side effect-nya yang cukup besar. Paresthesia, jadi pasien suka merasa kesemutan, suka lemes, nggak mau makan. Bahkan saya pernah dapatkan yang aplastik anemia ini benar nih, kejadian. Jadi waktu itu ada satu pasien dengan diabetes, kemudian pasien ini nggak bisa dioperasi karena tekanan darah, gula darahnya tuh nggak bisa turun-turun. Jadi benar-benar susah sekali menurunkan gula darah pasien ini gitu. Akhirnya terpaksa dikasih oral. Kemudian itu diberikan selama 3 bulan obat itu. Akhirnya saya bilang coba diperiksa dulu ininya darahnya gitu. Ternyata dia mengalami nggak cuma anemia aja, tapi juga trombositopeni, kemudian anemia gitu. Jadi benar-benar jadinya blood dyscrasias. Jadi semua produksi sel-sel darahnya itu jadi terganggu. Memang kasusnya nggak banyak sih, tapi kalau kita berhadapan dengan kasus ini benar-benar tidak menyenangkan. Dan kalau nggak salah, akhirnya pasien itu memang tidak sempat dioperasi, dan akhirnya tuh beliau dikabar waktu itu akhirnya meninggal sih memang. Tapi bukan, tapi carbonik anhydrase inhibitor kami stop gitu begitu tahu, waduh ini nggak bener nih gitu ya, di stop. Tapi ya begitu nggak lama karena komplikasi gulanya, yang saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak bisa terkontrol gitu ya gula darahnya dengan baik. Kemudian kalau yang topikal lebih pada efek lokal ya. Jadi kadang merasa panas, stinging gitu ya. Terus kemudian di korneanya kadang-kadang bisa kita dapatkan keratitis punktata. Yang berikutnya beta blockernya termasuk obat yang sering kita pakai. Oh ya, tadi yang carbonic anhydrase inhibitor yang topikal sekarang ini memang masih agak sulit ya. Nah, sekarang yang beta blocker itu dengan menurunkan produksi cairan aqueous juga dengan menghambat CIMP production di epitel badan siliar. Dia bisa menurunkan tekanan bola mata sekitar 20-30%. Rapid onset, jadi memang dia cepat. Kerjanya itu cepat sekali. Mulai masa waktunya sekitar 1 jam tuh sebenarnya timolol sudah mulai bekerja. Dan duration waktunya dia itu bisa sampai 12-24 jam. Makanya beta blocker itu ada yang kadang bisa berani memberikan sekali sehari karena dia sebenarnya punya masa kerja sampai sekitar 24 jam. Yang ada saat ini ada beta blocker itu timolol. Timolol itu banyak merek dagangnya macam-macam ya. Ada Timoftal, ada Timol, ada apa lagi ya? Ada isotik adretor. Jadi ada macam-macam pilihannya kalau untuk timolol. Kalau betaxolol yang lebih selektif, kemampuannya tidak sampai 20%. Jadi lebih rendah kalau yang selektif ini. Mungkin hanya sekitar 15%. Sampai 20% paling tinggi untuk betaxolol yang selektif. Kalau di Indonesia ini ada hanya tonor, dulu ada Betoptima, tapi Betoptima tadi karena dia sama tuh satu perusahaan yang bermasalah dengan distributor. Jadi hanya ada tonor saat ini. Kemudian ada kartiolol sebenarnya dulu di Jakarta sempat ada namanya Arteoptik, tapi setelah itu hilang. Katanya pabriknya sudah tidak produksi lagi. Ini juga agak-agak ya gitulah ya. Jadi pilihan obat kita akhirnya hanya tinggal beta blocker yang non-selektif yaitu timolol atau yang selektif yang betaxolol. Nah, memang efek sampingnya lebih banyak ke masalah respiratori, jadi bronkospasme, kemudian juga ada yang kardiovaskuler, seperti bradikardi, kemudian heart block, yang jantungnya tuh bisa tiba-tiba berhenti gitu ya. Dan ocular side effect-nya jangan, makanya kalau kita kasih timolol topikal itu, pasien kadang suka bilang, dok perih gitu ya. Makanya karena dia bisa menyebabkan iritasi. Kemudian bisa menyebabkan blur juga. Wah benar, tiba-tiba mati. Bentar, nggak apa. Ya emang kadang-kadang harusnya di ini ya. Padahal emang laptopnya suka. Saya sambil ngomong aja ya. Jadi, nggak apa-apa. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, sebentar ya, terusin aja. Jadi yang tadi saya sampaikan terkait dengan beta blocker tadi, hati-hati pada pasien-pasien asma. Karena kalau pasien-pasien asma ini bisa menyebabkan terjadinya induksi asmanya gitu. Itu yang bisa terjadi, hati-hati. Kemudian pada pasien-pasien yang ada riwayat jantung, terutama misalnya pasien yang biasa mengalami aritmia
atau dia mengalami gagal jantung, nah itu sebaiknya tidak diberikan timolol. Dan harus hati-hati juga, timolol ini memiliki efek nokturnal. Ini tidak saya masukkan di itu sih ya, di PowerPoint. Efek nokturnal, jadi bisa menyebabkan yang namanya hipotensi nokturnal. Dan hipotensi nokturnal ini akhirnya yang bisa menyebabkan pasien-pasien yang tadinya tensi darahnya tinggi, malam itu jadi lebih rendah gitu. Jadi mesti hati-hati. Udah nggak apa-apa, saya bisa ngomong sih. Yang ke berikutnya, memang ini mohon maaf ya, memang laptopnya agak-agak lemot, jadi mesti sabar. Kalau dia udah lewat masanya, nanti kita akan ketemu lagi dengan PowerPoint-nya. Nah, yang berikutnya adalah miotikum ya. Jadi yang efek kerjanya itu kalau miotikum tadi sudah disampaikan, dia memang kisaran sekitar beta blocker. Agak lebih rendah sedikit sih ya, nggak sampai 25% setahu saya. Jadi kisaran masih sekitar 20% lah kalau untuk pilokarpin ini. Nah, pilokarpin ini yang kita punya ini sebenarnya obat yang termasuk obat yang paling tua lah di dunia glaukoma, termasuk obat pertama untuk pasien glaukoma sebenarnya. Dan dia dulu digunakan memang bukan hanya untuk angle closer, untuk open angle glaukoma pun diberikan gitu ya. Karena ternyata diketahui bahwa pilokarpin ini bisa menarik otot yang akhirnya menyebabkan otot badan siliar, bukan otot badan siliar, maaf, otot iris, sehingga akhirnya trabecular meswork-nya menjadi terbuka. Udah biar aja, memang begitu maunya dia. Udah, ya. Nah, ini mas. Maunya dia emang. Nah, ini kelompat kita lagi ngomong, nantinya kita omongin kita parasympathetic agent dulu. Nah, jadi dia menyebabkan kontraksi dari otot itu, sehingga akhirnya skleral 10 ketarik, akhirnya terbukalah trabecular meswork-nya gitu. Akhirnya makanya sebenarnya mekanisme kerjanya pilokarpin ini, sebagian mekanisme kerja pilokarpin ini akhirnya menjadi salah satu obat baru itu yang kalau nggak salah rokinase, yang dimanfaatkan untuk membuka, katanya bisa bekerja di jalur trabekular. Tapi ternyata akhirnya sih kalau dari penelitian, bedanya dengan prostaglandin analog tuh nggak terlalu beda jauh juga, sekitar dia 35% sampai berapa persen gitu ya, agak naik sedikit, tapi nggak sampai segitu besarnya juga. Nah, kemudian kalau untuk angle closer, dia akan menarik sphincter dari pupil gitu, sehingga akhirnya pupil menjadi miosis, dan akhirnya yang tadinya pangkal iris itu menutup trabecular meswork, akhirnya kebuka gitu ya. Karena kita tahu bahwa pada angle closer, pangkal iris yang menutup jalur outflow, sehingga kalau diberikan pilokarpin diharapkan akan menarik pangkal iris tersebut, dan akhirnya kebuka. Nah, kalau pada pasien-pasien, tapi sebenarnya gini, pada pasien-pasien angle closer harus agak hati-hati gitu ya, karena pasien-pasien, apalagi kalau sangat dangkal bilik mata depannya, kemudian juga lensanya sangat swollen, pemberian miotikum ini malah mungkin akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan bola mata gitu. Karena ketika dia menarik pangkal irisnya, kemudian jarak antara lensa dengan iris itu tetap nggak berubah gitu. Karena pilokarpin itu sebenarnya dia punya efek menarik, jadi lens diafragma itu maju ke depan. Jadi kalau lensanya sudah gendut, kita kasih pilokarpin, yang akan terjadi adalah justru menjadi makin blok di daerah pupilarinya blok gitu. Jadi pupilari bloknya malah jadi bertambah. Walaupun di pangkalnya mungkin jadi kebuka, tetapi pupilari bloknya jadi bertambah gitu. Makanya harus hati-hati pemberian pilokarpin ini pada angle closer. Kemudian juga kalau tekanannya sangat tinggi, yang terjadi itu bukan efek pilokarpinnya menarik pangkal iris, maksudnya sphincternya jadi, karena biasanya kalau pada acute angle closer itu sphincter iris itu dia mengalami iskemia gitu. Jadi dia nggak bisa bekerja kalau tekanannya sangat tinggi. Sehingga yang bekerja itu justru efek lens diafragmanya yang maju ke depan gitu. Akhirnya yang terjadi malah tekanan bola mata jadi semakin bertambah tinggi.
Nah, ini yang kita sebutnya paradoxical effect. Nanti baca ya, di Becker and Shaffer ada sebenarnya. Nah, kemudian ocular side effect-nya kita tahu untuk pilocarpin itu bisa menyebabkan miopik karena tadi dia kan menarik ke depan. Jadi cenderung terjadi miopisasi. Makanya pasien-pasien dikasih pilocarpin juga, dok jadi tambah buram ya? Iya gitu. Karena sedikit terjadi miopisasi. Kemudian hati-hati pada pasien yang punya risiko retinal detachment, jadi jangan diberikan pada pasien yang high myop, karena yang punya risiko retinal detachment, karena ada penelitian yang mendapatkan itu, retinal detachment akibat pemberian miotikum. Dan kemudian dapat menyebabkan peningkatan inflamasi setelah operasi gitu. Jadi biasanya pilocarpin ini sebelum operasi dihentikan dulu gitu supaya reaksi peradangannya jangan berlebihan. Ada kalau dia memang ada efek sistemik yang memang lebih sedikit sih, karena kita tahu efek-efek obat-obat topikal itu hanya sedikit efek sistemiknya, bisa menyebabkan diare, abdominal cramp gitu ya, salivasi, tapi lebih sedikit sini efeknya. Nah, tapi memang ingat bahwa parasympathetic agent ini ternyata bermanfaat pada angle closer, tadi pada pigmentary glaucoma, dia bisa bermanfaat, aphakic glaucoma dan pseudophakic glaucoma. Dia bisa memiliki kemampuan penurunan tekanan bola mata yang cukup besar. Ini sebenarnya masih agak nggak bisa dijelaskan gitu, kenapa ya kok bisa gitu pada yang phakic dan pseudophakic dan aphakic itu justru kemampuan pilocarpin cukup baik. Nah, kita balik lagi ke alpha-2 agonis dulu, tadi kelewat ya. Nah, jadi alpha-2 agonis ini menurunkan tekanan bola mata dengan mekanisme yang kompleks, dengan membuka outflow-nya itu katanya juga sama seperti prostaglandin, jadi melalui uveoscleral outflow. Kemudian dia juga bisa menurunkan produksi cairan aqueous. Obatnya ada brimonidin, apraclonidin, tapi di Indonesia ini belum ada. Terus terang belum ada. Ya, cuma memang lagi diusahakan pendaftaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa segera terwujud. Jadi tahun depan kita punya brimonidin lokal. Dia sangat selektif, kalau untuk yang brimonidin itu selektif terhadap alpha-2 agonis, dan bisa menurunkan tekanan bola mata cukup besar, terutama pada kasus-kasus yang akut tuh cukup bagus. Alpha-2 agonis ini. Dan dia mempunyai possible efek neuroprotektif, ada penelitiannya, tapi memang akhirnya pembuktiannya masih belum jelas. Tadi saya bilang, obat-obat neuroprotektif itu pembuktiannya masih agak-agak susah gitu ya. Nah, untuk systemic side effect-nya, alpha-2 agonis ini juga punya efek hipotensi, hati-hati, vasovagal, kemudian fatigue. Nah, hati-hati pada anak bayi. Jadi, kalau pada anak-anak bayi atau di bawah usia 2 tahun, memang sangat tidak dianjurkan pemberian alpha-2 agonis. Jadi, jangan dikasih brimonidin. Banyak akhirnya anaknya itu jadi somnolen, jadi bawaannya teler, pengen tidur. Ini benar kejadian gitu di pasien saya soalnya. Saya sudah bilang sama orang tuanya, kan memang karena tekanan bola mata tinggi dan dia belum bisa dioperasi gitu. Kemudian keluarganya bilang, dok setiap ditetesin brimonidin ini dia tuh bawanya pengen tidur gitu. Aduh, saya bilang harus segera dijadwalkan operasi nih bu, gitu, mau nggak mau gitu. Karena kalau nggak, padahal itu anaknya udah umur setahun lebih, jadi bukan bayi banget gitu, udah setahun lebih. Tapi ternyata memang kalau di bawah 2 tahun itu memang harus hati-hati. Makanya akhirnya saya bilang kita mendingan buru-buru operasi gitu daripada nanti berbahaya gitu anaknya. Ibunya cerita emang setiap ditetesin ini jadi pengen tidur anaknya. Setiap ditetesin gitu, dok. Berarti emang benar gitu. Makanya harus hati-hati. Makanya sebaiknya tidak diberikan ini karena kepepet sekali, nggak ada pilihan obat lagi gitu. Kemudian hati-hati kalau bisa juga menyebabkan jadi kejang, hati-hati. Kalau di ocular side effect-nya, memang brimonidin ini dikatakan memiliki reaksi alergi yang cukup besar dibandingkan obat-obat glaukoma yang lain. Jadi dari penelitian itu, alergi terhadap alpha-2 agonis atau brimonidin ini hampir sekitar 10-20% kalau nggak salah. Jadi emang agak tinggi. Kalau di prostaglandin analog yang tingginya itu adalah hiperemisnya, nah kalau brimonidin ini alerginya. Sehingga pemberian jangka panjang ini harus diawasi dengan baik. Kita lewatkan, kemudian, jadi ingat, untuk IOP lowering treatment, memang kita pilih adalah yang satu memiliki kemampuan cukup besar untuk menurunkan tekanan bola mata, yang waktunya panjang, kemudian mudah digunakan, dan kalau bisa harganya tidak terlalu mahal. Gitu ya. Untuk hyperosmotic agent, saya mungkin tidak terlalu banyak bicarakan karena hyperosmotic agent itu sifatnya memang obat yang sangat diberikan dalam jangka yang sangat pendek, dan biasanya kita berikan hyperosmotic agent itu pada keadaan di mana kita mau operasi gitu, dan tekanan bola mata pasien masih sangat tinggi, tapi tidak diberikan untuk jangka yang sangat panjang. Paling lama gitu paling beberapa hari sebelum operasi gitu ya.
tapi tidak bisa diberikan dalam jangka waktu yang panjang. Karena hyperosmotic agent itu efek sistemiknya justru jauh lebih besar gitu. Kita tahu dia bisa menyebabkan udem paru, bisa menyebabkan udem cerebri gitu ya. Karena yang ditarik karena dia menyebabkan peningkatan hiperosmolaritas sehingga akhirnya menarik cairan gitu. Makanya akhirnya bisa terjadi udem di mana-mana. Makanya harus hati-hati pada pemberian hyperosmotic agent. Kalau pada pasien-pasien tua saya selalu bilang kalau untuk persiapan operasi, kalau mau diinfus manitol pasang EKG gitu. Karena khawatir terjadi aritmia. Pernah kejadian soalnya. Ada satu pasien saya umur 80 tahun, waktu itu memang persiapan untuk operasi combined surgery, tekanan bola matanya masih tinggi, akhirnya diinfus manitol. Alhamdulillahnya waktu itu pasien saya udah sampaikan, pasang EKG-nya. Gitu. Bener, dilaporin, dok, tiba-tiba jadi itu takikardi. Waduh, saya bilang, udah stop aja. Selesai udah, kita berhenti aja. Berarti memang nggak bisa diberikan hyperosmotic agent. Gitu. Jadi emang harus hati-hati pada pasien-pasien yang usianya sudah lanjut terutama karena ini sangat sangat dipengaruhi oleh fungsi jantungnya. Saya malah pernah dapat cerita ada satu pasien yang diinfus manitol akhirnya masuk ICU gitu, tapi bukan di sini, bukan di RSCM, di tempat lain gitu ya. Jadi pasien itu mengalami udem paru, makanya harus hati-hati pada pemberian hyperosmotic agent. Terutama yang diinfus ya, infus manitol gitu hati-hati. Kalau oral masih agak lebih panjang jalannya gitu ya, tapi kalau yang manitol itu cepat sekali. Nah, untuk medical therapy makanya harus dilihat, kita ingin mempreserve atau menjaga fungsi visualnya, tapi kita juga harus memperhatikan quality of life dari pasiennya. Nah, ini nanti akan menentukan akhirnya adalah compliance pasien itu terhadap pengobatan. Jadi kalau topikal tetesnya terlalu banyak, terlalu sering gitu, kadang pasien juga jadi males, apalagi orang tua gitu ya. Kemudian tadi untuk pemilihan obat-obatnya lihat efektivitasnya, bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana mekanisme kerjanya, waktu kerjanya berapa lama, efek sampingnya seperti apa, adakah kontraindikasi. Nah, ini kita perhatikan ketika kita memilih obat yang akan kita berikan. Walaupun tadi seperti saya sampaikan, untuk saat ini di Indonesia nggak banyak pilihannya. Gitu. Ya, prostagra analog, kemudian beta blocker, parasimpatomimetik, dan karbonic anhidrase inhibitor yang oral saat ini. Yang topikal mudah-mudahan sih segera ada nanti. Nah, ingat tadi ya efektivitas dari medical therapy untuk glaukoma, kita lihat dari bagaimana kemampuan menurunkan tekanan bola matanya, bagaimana tolerabilitas, maksudnya pasien itu punya toleransi nggak sama obat. Misalnya seperti pasien asma tidak mungkin dikasih beta blocker. Jadi akhirnya pilihan obatnya mungkin tinggal prostaglandin analog dan carbonic anhydrase inhibitor misalnya, atau parasimpatomimetic agent misalnya gitu. Jadi tidak banyak. Kemudian juga dilihat efektivitas ini juga akan mempengaruhi nanti long term compliance dari, dan juga adherent tuh maksudnya pasien itu mau pakai obat itu terus gitu. Compliance itu kepatuhannya, adherence itu jadi kayak dia netesinnya benar gitu. Harusnya misalnya 2 kali kita bilang ya akan diteteskan 2 kali gitu. Nah kadang-kadang pasien nggak begitu. Misalnya beta blocker kita suruh 2 kali, dia mungkin cuma teteskan sekali. Jadi adherence-nya nggak begitu bagus. Itu ya juga harus hati-hati. Persistence ini maksudnya dengan obat itu dia bisa pakai terus itu obatnya. Berkelanjutan. Tidak kadang pakai, kadang enggak. Kadang pakai, kadang enggak. Nah itu yang harus kita perhatikan. Pernah ada satu pasien yang datang ke poliglaukoma gitu ya. Ini udah segala macam nih dok, dikasih obatnya, tapi tekanannya masih tinggi. Terus akhirnya saya tanya, obatnya dipakai nggak Pak? Mana yang dipakai obatnya? Udah habis semuanya dok. Ya pantas aja tekanan yang tinggi gitu. Obatnya udah habis semuanya gitu. Nah kadang-kadang kita suka lupa tanya ke pasien, meskipun di catatan rekam medis kita obatnya sudah banyak gitu, kita lupa tanya, ini obatnya masih dipakai nggak gitu? Obat yang terakhir dipakai apa Pak gitu? Atau Bu? Kadang-kadang pasiennya, iya dok, tadi pagi saya lupa tetes. Jadi terakhir tetes kapan? 2 hari yang lalu. Nah, jadi baru ketahuan gitu, memang compliance pasiennya memang sangat kurang gitu, jadi harus hati-hati. Nah, kemudian juga ingat bahwa ada ocular surface disease yang bisa mempengaruhi dalam pemberian, yang bisa menyebabkan gangguan ini, maksudnya gini, ada gangguan ocular surface yang bisa disebabkan oleh obat-obat glaukoma. Karena kenapa? Pemakaiannya kronik, kemudian pasiennya kebanyakan usia 60 tahun yang memang sudah punya ocular surface disease biasanya. Kemudian ada preservatif di obat-obat itu, yaitu BAK yang kita tahu mempengaruhi sekali epitel, sel-sel epitel, baik itu di konjungtiva, di kornea gitu ya. BAK ini sangat berpengaruh, sehingga akhirnya menyebabkan gangguan dari permukaan. Jadi akhirnya pasien-pasien itu kalau pakai obat, aduh dok, setiap pakai obat perih, setiap pakai obat sakit. Nah kalau kayak gini memang harus kita pikirkan untuk operasi pada akhirnya gitu. Jadi jangan dikasih obat terus-terusan. Nah sekarang bagaimana step-stepnya menentukan obat? Yang pertama harus menentukan target pressure dulu.
kita mau berapa tekanan intraokuler pada pasien tersebut. Dan ingat, target pressure ini bisa dinamik, jadi jangan sudah puas misalnya udah 15, udah dok, rasanya bagus gitu. Tapi kita follow up lagi, kita lihat progresivitasnya bagaimana. Kalau ternyata dia masih mengalami progresivitas, barangkali memang ada fluktuasinya gitu. Jadi kita harus menurunkan tekanan bola matanya lebih rendah. Kemudian pilih obat-obatan yang terkait dengan diagnosisnya. Jadi jangan memberikan obat yang tidak sesuai dengan diagnosisnya misalnya. Kemudian juga pasien kondisi pasien itu misalnya dia ada alergi tadi, alergi dengan alfa 2 agonis misalnya, alergi dengan tidak mungkin diberikan beta blocker misalnya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Dan compliance ini kalau obat itu banyak sekali, pasiennya mungkin jadi malas meneteskannya. Dan juga perhatikan apakah dengan obat itu efektif atau tidak. Ini kayaknya udah pada mulai bosan nih saya perhatiin yang di sini. Nanti saya skip, ada beberapa yang saya skip kalau gitu ya. Jadi kita bisa lakukan trial terapi kalau kita ingin menilai apakah obat ini efektif atau tidak gitu. Kalau kita ingin menilai efektif atau tidak, jadi kita bisa berikan satu obat dulu di mata pasien, kemudian kita nilai apakah ketekanannya ini bisa mencapai efektivitas obatnya atau tidak. Misalnya kita berikan beta blocker, kita tahu bahwa efektivitasnya maksimal itu 25% misalnya ya. Jadi tekanan bola mata pasien berapa? 25. 25% dari 25 berapa? Kira-kira 1/4 dari 25. 0,16 ya. Berapa? Saya malah blank di depan. 25 dibagi 4 kan sekitar 6, sekian ya. Jadi 25 dikurangi 6 aja. Berapa 25 dikurangi? Jadi ya anggaplah 18 lah ya, kita bilang 6, sekian soalnya. Jadi anggaplah 18. Nah, kalau dengan diberikan beta blocker, pasien ini bisa mencapai 18, ya berarti sudah efektif gitu pada pasien itu, 18 buat dia gitu. Jadi kita lihat nanti, oh 18, berarti dia mencapai dari efektivitas pengobatannya. Tapi misalnya target pressure kita bukan 18, target pressure kita misalnya adalah 15, berarti obat ini efektif, tetapi belum mencapai target pressure gitu. Ngerti maksudnya ya? Nah, kalau begini kita akan berikan obat tambahan. Berapa lama kita menilai itu? Paling cepat 2 minggu. Jadi 2 minggu kita nilai, paling cepat ya. Kadang-kadang saya suka sampai 1 bulan untuk melihat. Apalagi kalau misalnya tekanan bola matanya nggak terlalu tinggi, glaukomanya relatif masih glaukoma yang ringan sampai sedang, kita masih punya waktu yang cukup panjang. Tapi kalau untuk advance glaukoma jelas nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau tekanannya tinggi itu nggak bisa sampai sebulan, nggak bisa gitu. Jadi biasanya beda penanganan kita ke pasien-pasien yang tekanannya tinggi atau sangat tinggi dengan tekanan yang masih relatif di bawah 30 mm Hg, kemudian keadaannya masih relatif mild atau moderate gitu ya, kita masih bisa agak lebih punya waktu dibandingkan dengan yang advance dan yang tekanan sangat tinggi. Kalau memang diperlukan obat yang kombinasi langsung, karena tekanannya sangat tinggi, misalnya 35 itu nggak mungkin satu obat, ya kan? Nah, jadi langsung kita berikan langsung 2 obat yang fixed combination misalnya, atau yang nggak fix juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya fixed combination itu membantu mengurangi frekuensi pemberian. Fixed combination yang kita punya sekarang saat ini memang hanya latanoprost dikombinasikan dengan beta blocker. Di luar tuh ada macam-macam, ada brimonidine dikombinasi dengan brinzolamid, namanya Simbrinza gitu ya. Ada lagi yang brimonidine dikombinasi dengan timolol, namanya Combigan gitu. Jadi banyak obat-obatan sebenarnya di luar yang kombinasi-kombinasi. Ada timolol dengan brinzolamid, namanya Azarga. Ada timolol dengan dorzolamid, namanya Kosop. Jadi macam-macam obat sebenarnya ada gitu ya. Tetapi di Indonesia sayangnya tidak ada gitu. Jadi kita memang pilihan kombinasi obatnya baru latanoprost dengan timolol, dan satu lagi taflupros dengan timolol. Jadi ada Tafcom, ada Gloplus, ada Salacom gitu ya. 3 obat yang sebenarnya sejenis. Ini saya skip aja ya karena sebenarnya sudah saya jelaskan tadi sepintas tentang diagram pemberian obat. Nah, ingat bahwa harus ada evaluasi dari manajemen. Jadi harus rutin follow up, kemudian periksa tekanan bola matanya, kemudian periksa strukturnya. Jadi struktur ini bisa dengan melakukan pemeriksaan imaging, tapi kalau nggak punya pemeriksaan imaging, tadi saya dulu di presentasi sebelumnya saya sudah sampaikan kan, untuk menilai progresivitas kita bisa menggunakan penilaian oftalmoskopi atau fundoskopi untuk menilai Kaplan-Meier rasionya, neural retinal rimnya gitu ya, untuk menilai progresivitasnya. Ini paling tidak kita catat setiap 6 bulan, paling tidak. Kemudian function itu untuk melihat fungsinya, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan visual field setiap 6 bulan, atau juga bisa melakukan pemeriksaan kontras, color test,
ada nanti beberapa, sebenarnya dengan kondisi pandemi seperti ini, kita masih punya beberapa variasi pemeriksaan gitu ya, selain yang ada saat ini. Nanti mungkin di sesi lain lah kita bicara bagaimana kita menilai progresivitas pada pasien glaukoma. Mungkin di Perdami Virtual Meeting nanti akan saya sampaikan sedikit tentang penilaian progression untuk masa pandemi ya. Mudah-mudahan bisa menarik. Nah ini sebenarnya sih prinsip aja ya, prinsip untuk penanganan glaukoma. Jadi kalau ada di center yang lain yang menggunakan prostaglandin itu sebagai first line treatment. Kalau di kita belum memang ya. Jadi mereka menggunakan first line treatment dengan menggunakan prostaglandin, terus kemudian apakah tekanan bola mata mencapai target atau enggak, kalau tidak bisa diganti atau ditambah tergantung tadi. Kalau dia efektif, maka efektif tapi tidak mencapai target pressure, maka ditambah. Tapi kalau dia sama sekali tidak efektif, tidak menurunkan tekanan bola mata, maka dia harus diganti obatnya. Kalau nanti dengan obat yang ketiga, dia masih tetap tidak bisa mencapai target pressure, mungkin kita bisa lakukan pilihan apakah dengan laser, tambahan laser, atau dengan, ini kayaknya harus dihilangin anonitnya. Nah, kemudian kalau tidak, laser itu sebenarnya gini, kalau dia tidak terkontrol tekanan dengan obat-obatan, laser itu sebenarnya justru, dia gini, laser itu hanya bisa membantu mengurangi penggunaan obat. Tapi kalau dia tidak terkontrol dengan obat, dengan laser itu agak susah. Lebih bisa, apalagi kalau untuk pasien-pasien kita ya, lebih mungkin akhirnya kita terpaksa harus langsung lompat ke trabekulektomi. Tapi kalau misalnya pasien, dok saya nggak ingin pakai obat tetes ini dok, gitu. Sebenarnya kita mau coba laser, nah itu bisa. Jadi mengurangi dosis pemberian obat dengan laser, mungkin bisa, itu akan lebih bisa tercapai gitu. Tapi seperti yang disampaikan, kalau dengan obat-obatan saja dia tidak terkontrol, biasanya laser itu agak susah. Karena kemampuan laser itu menurunkan tekanan bola mata, kisarannya itu masih sekitar 8 mm Hg gitu. Jadi agak susah kalau kita ingin mencapai yang sangat rendah gitu. Apalagi kalau tekanan bola matanya sangat tinggi untuk laser. Jadi makanya kalau kemarin tadi malam ikut kuliahnya Prof, mudah-mudahan nggak bosan ya kuliah glaukoma ya. Tadi malam trabekulektomi, terus hari ini ikutan kuliah tentang medikamentosa. Nah itu, jadi trabekulektomi itu salah satu yang kalau dilihat di kuliah tadi malam, yang bisa memaintain tekanan bola mata 24 jam lebih baik itu dibandingkan obat-obatan memang adalah trabekulektomi. Ini saya skip aja, langsung ke summary, udah hampir jam 8:30 ya. Yang paling mudah dan paling aman dan paling poten dan paling sedikit efek sampingnya itu yang kita pilih sebagai first line treatment kalau bisa. Nah ini nanti kita lihat pilihan untuk pasien kita apakah beta blocker atau prostaglandin kalau Indonesia ya. Kemudian evaluasi untuk follow up harus dilakukan secara rutin untuk menilai apakah memang target pressure kita itu sudah memadai untuk mengontrol tekanan bola mata dan untuk menghambat progresivitas. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa karena ini adalah penyakit kronik, chronic disease, maka pasti akan sangat dipengaruhi oleh compliance dari pasiennya. Bagaimana persistence dari pasiennya, bagaimana adherence dari pasiennya. Gitu. Sehingga jangan lupa kalau pasien itu kontrol, tanyakan bagaimana dia memakai obat-obatnya. Apakah memang sudah benar atau tidak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya buka tanya jawab. Oh, di chat ya? Atau ada yang... Baik, ada yang ingin bertanya kah dari... Oh, ada. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Firna. Ya, izin dok, saya ada satu pertanyaan dok. Tadi kan memang mungkin pernah sambil dibahas pas diskusi divisi glaukoma terakhir, ketika kita tahu, ketika kita evaluasi initial treatment, misalkan kita berikan prostaglandin analog, setelah 1 bulan misalkan pasiennya tidak mencapai target terapi, sebenarnya untuk kita switching, kita langsung ganti ke jenis lain, misalkan beta blocker, atau boleh nggak dok, misalkan awalnya kita kasih latanopros, terus kita ganti malah ke travoprost atau bimatropros gitu dok, atau sebenarnya tidak ngaruh langsung ke jenis yang lain aja dok? Terima kasih dok. Jadi sebenarnya kalau kita punya pilihan prostaglandin analog cukup banyak, boleh itu seperti itu. Tapi lihat, jadi gini, tadi seperti saya sampaikan, ketika kita berikan obat pertama, kita misalnya kasih obat tadi ya prostaglandin analog, kita lihat apakah obat ini efektif atau tidak.
Itu yang pertama kita lihat dulu. Efektif artinya dia mencapai effectiveness-nya dia gitu. Jadi kita tahu bahwa prostaglandin analog itu efektivitasnya tadi berapa? 27% sampai 33% atau 30 sampai 35% lah kalau mau dibuletin gitu ya. Nah, ketika dia mencapai 30%, artinya dia sebenarnya sudah mencapai efektivitasnya. Jadi kalau kita ganti dengan obat, artinya sebenarnya yang kita perlukan bukan mengganti obat itu, tapi menambah obatnya kalau target pressure-nya tidak tercapai. Tetapi kalau dia misalnya kita berikan prostaglandin analog, kemudian dia hanya menurun sekitar 15% dari yang kita harapkan, ini artinya tidak efektif. Jadi yang dianggap efektif itu adalah kira-kira lebih dari 50% efektivitasnya. Jadi kalau misalnya mencapai berapa? Perkiraan kita sekitar 30%. Dia bisa mencapai 60% dari 30% berapa sih? Saya suruh ngitung mulu ya. 80% kira-kira ya. Nah, itu 18% itu dianggap sebagai partially efektif namanya. Nah, kalau partially efektif, boleh kita nggak usah ganti, tapi kita adding obatnya. Tetapi kalau dia memang sama sekali tidak efektif, jadi kurang dari 50%, itu kita anggap sama sekali tidak efektif, maka kita harus ganti obatnya. Nah, untuk turunan prostaglandin analog ini, ternyata gitu ya, ada tuh penelitiannya yang mengganti antara latanopros dengan kemudian travoprost, ada juga yang, ya pokoknya dibolak-balik begitu lah ya. Itu penelitian ada yang namanya STAR study, macam-macam penelitiannya. Itu ternyata memang berbeda efeknya. Jadi, prostaglandin analog itu sendiri sebenarnya beda mekanisme kerjanya. Jadi antara latanopros dengan travoprost itu beda. Travoprost itu termasuk yang kelas prostamide. Nah, mereka itu juga efek kerjanya di reseptor prostaglandin analog yang beda-beda gitu. Sehingga makanya ketika diganti dengan obat prostaglandin analog yang beda jenisnya, masih punya kemampuan untuk turun tekanan bola matanya. Nah, cuma memang sayangnya di kita kan pilihannya cuma tinggal latanopros sama taflupros ya. Nah, tapi taflupros juga belum masuk BPJS gitu. Jadi susah kalau untuk pasien BPJS. Kalau pasien yang bayar mungkin bisa diganti taflupros itu. Gitu ya. Nah, jadi latanopros itu ya memang akhirnya kalau memang dia tidak efektif, diganti obat. Kalau dia tidak efektif. Tapi kalau tadi partially efektif, masih boleh adding, ditambah obat. Atau kalau memang dia efektif tapi tidak mencapai target pressure, boleh adding. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ini semuanya. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang mau itu raise hand aja kali ya. Izin dok. Ya, silakan. Untuk pasien-pasien yang sudah diketahui asma dok, apa masih boleh diberikan yang beta blocker selektif seperti betaxolol dokter? Apa langsung dihindari? Oh, seperti itu. Lalu yang kedua dok, saya pernah baca di Asia Pasifik kalau misalnya jenis molekul dari prostaglandin analog yang generik berbeda dengan yang non generik. Apakah betul dok? Terima kasih dok. Baik. Yang pertama untuk pertanyaan yang terkait dengan beta blocker. Nah, beta blocker yang non-selektif dikatakan memang dia efek ke respiratornya lebih kurang. Dia hanya kardio, jadi efeknya tuh dia hanya pada kardioselektif. Jadi kalau untuk masalah kardiovaskuler, ininya sama gitu, kedudukannya. Tapi kalau untuk yang asma gitu ya, masih boleh diberikan. Jadi memang untuk yang selektif beta blocker ini, dia selektifnya itu maksudnya ke kardioselektif gitu. Jadi efek yang ke kardiovaskulernya. Jadi kalau misalnya pasiennya memang dia ada aritmia misalnya atau heart block ya sama, nggak boleh dikasih gitu. Tapi kalau dia asma masih boleh dikasih. Jadi ini memang nanti dibaca lagi detailnya ya. Tapi demikian itu yang disebut sebagai kardioselektifnya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait molekul. Nah ini saya sebenarnya belum pernah bikin penelitiannya sih ya. Tapi waktu itu ada penelitian di India. Ini bukan di kita ya. Kita belum pernah publish, tapi yang di India itu pernah dipublish. Mereka membandingkan antara latanopros generik dengan latanopros yang patennya gitu. Dan kesimpulan mereka adalah sama efektivitasnya gitu. Jadi ya saya nggak tahu deh kalau misalnya ada yang bisa bilang bahwa beda molekulnya, nggak tahu juga ya. Tapi waktu itu yang penelitian dari India yang pernah dipublish di jurnal tahun berapa tahun yang lalu ya saya baca itu ya. Rasanya 5 tahun yang lalu rasanya. Nah itu efektivitasnya sama antara yang generik dengan yang produksi lokal. Antara generik itu produksi lokal mereka ya dengan yang patennya gitu. Mereka bandingkan. Di India juga ada mereka punya produk lokalnya latanopros. Gitu ya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Dari institusi yang lain ada yang ingin bertanya? Atau dari sini masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya bisa tutup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup saja kuliah hari ini untuk semua PPDS. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi sedikit bekalan buat semuanya untuk bisa lebih memahami bagaimana memilih obat untuk pasien kita, pasien glaukoma, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dan jangan lupa tadi melakukan penilaian atau pemantauan progresivitas, agar kita jangan memberikan obat-obat terus, akhirnya pasiennya mengalami kebutaan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.